Kita mau nyanyi satu buah lagu. Bapak Abraham mempunyai, dan adik-adik kakak yang di rumah berdiri ya. Musibah. Biar tambah semangat, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Bertemu dalam kasihnya. Musik bang. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa. Ayo ambil posisi berdoa, lipat tangannya, tunduk kepala dan tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur padamu ya Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan yang masih mengumpulkan kami Tuhan di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat mengertikan firman-Mu yang tersampaikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur padamu ya Tuhan, berkatilah ibadah kami ini hanya di dalam nama Nabi Yesus Kristus Juru Selamat Manusia. Haleluya. Amin. Oke. Jadi ayo anak-anak KKR, abang mau sapa dulu. Udah lama nih nggak ketemu sama abang kan. Jadi walaupun kita ibadah di tempat masing-masing tetap harus semangat ya. Jadi abang mau sapa nih. Shalom anak KKR. Dengar nggak ya? Dengar nggak? Kurang semangat. Coba abang sapa lagi ya. Shalom anak KKR. Pasti semangat ya, walaupun di tempat masing-masing. Oke, sekarang siapin Alkitabnya ya. Oke, jangan kalau ada Alkitab yang kalau bisa tidak usah handphone ya, kalau bisa Alkitab asli. Nanti kalau handphone yang dilihat pasti lain dari firman Tuhan. Oke, kalau Alkitabnya udah siap, buka Alkitabnya dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Ayo buka Alkitabnya. Abang ulang, Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Di sini abang yang bacakan. Kalian mengikuti dari rumah ya dalam hati. Oke, abang mulai. Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur
dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan dia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan ngacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Oke. Jadi Alkitabnya sampai di situ. Jadi temanya pada minggu ini adalah Menara Babel. Coba, apa sih temanya Kak? Menara Babel. Menara Babel. Coba, yang tahu menara itu apa sih? Kalau menara itu pasti tinggi, menjulang ke langit. Nah, biasanya itu menara nggak ada yang ke samping kan, nggak ada yang ke kiri, nggak ada yang ke kanan kan, pasti ke atas. Nah, jadi temanya tadi adalah Menara Babel. Oke, anak KKR masih ingat kan semua tentang cerita Nuh dan keluarganya yang diselamatkan dari air bah? Nah, jadi seiring berjalannya waktu, beranak cuculah dari Nuh dan anak-anaknya itu sudah beranak cucu, memenuhi di satu tempat. Nah, ingat ya catatannya, berdiam di satu tempat. Jadi satu ketika mereka berjalan ke sebelah timur, ke tanah datar di dekat Sinear. Nah, di Alkitabnya tadi menjelaskan mereka itu pergi ke Sinear melihat tanah yang datar dan mereka menetap di tempat tersebut. Nah, sampai di tempat tersebut ternyata keturunan dari Nuh ini memiliki kelebihan dalam membangun dan mendirikan sesuatu bangunan. Nah, misalnya menara, rumah. Nah, itu mereka punya kelebihan. Nah, setelah sampai di tanah datar tersebut, mereka berpikir, alangkah baiknya kita di sini mendirikan sebuah menara. Nah, menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan kita cari nama supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi adalah menara yang puncaknya sampai tinggi ke langit. Coba bayangin menara yang tinggi ke langit. Kebayangin nggak? Nah, dan supaya mereka tidak terserak ke seluruh bumi. Nah, jadi gini, di situ terlihatlah kesombongan dari keturunan Nuh. Nah, Tuhan memantau dari langit. Nah, anak-anakku kok sekarang mulai sombong. Mereka bangga dengan kelebihan mereka. Nah, mereka mulai tidak taat kepada Allah. Mereka tidak menjalankan perintah yang Tuhan perintahkan, dan mereka sampai lupa dengan janji Tuhan kepada mereka setelah air bah surut. Nah, coba kira-kira ada nggak yang ingat janji Tuhan kepada keluarganya Nuh? Ada yang ingat nggak? Yang sering kita lihat sehabis hujan. Pelangi bang. Apa? Pelangi. Coba yang lebih keras bang. Pelangi. Oke. Jadi simbol janji Tuhan itu adalah pelangi. Nah, janji Tuhan apa? Ada yang tahu lagi? Janji Tuhan. Oh, oke, abang kasih tahu. Nah, janji Tuhan kepada keturunan itu adalah Tuhan tidak akan pernah lagi membumi hanguskan manusia dari bumi. Nah, coba Tuhan tidak lagi pernah membumi hanguskan. Berarti di situ Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan tidak akan pernah mendatangkan lagi air bah untuk melenyapkan manusia. Nah, Tuhan mengatakan simbol dari janji itu adalah terbitlah pelangi setelah air surut. Nah, itulah simbol janji Tuhan kepada manusia. Tapi keturunan Nuh lupa dengan janji Tuhan itu. Padahal Tuhan tidak pernah ingkar janji kepada manusia. Janji Tuhan itu selalu tepat dan nyata kepada manusia. Nah, disitulah mulai timbul kesombongannya. Dia padahal Tuhan sudah berjanji, dia tidak akan pernah lagi menyelamatkan manusia. Tapi mereka tidak berpikir bahwa Tuhan gak akan
mungkin menepati janjinya, Tuhan pasti akan lupa dengan janjinya. Nah, dia mendirikan menara yang sangat-sangat tinggi. Nah, di situ Tuhan melihat bahwa mulailah mereka angkuh akan kelebihan yang mereka miliki. Tuhan melihat dan memantau. Anak-anakku tidak lagi taat kepadaku, aku akan turun melihat apa yang didirikan mereka. Nah, coba tadi di ayat yang ke-5 isinya, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Nah, Tuhan melihat di situ anak-anak Tuhan itu tidak taat. Karena tidak taat kepada Tuhan, Tuhan kecewa kepada keturunanmu, sehingga agar menara itu tidak didirikan, Tuhan mengacaukan. Apa yang dikacaukan? Menurut kalian apa yang dikacaukan Tuhan sehingga menara itu tidak terbangun sampai ke langit? Coba. Apa tadi bang? Bahasa bang. Apa? Bahasa. Nah, yang dikacau balaukan Tuhan itu adalah bahasa. Jadi misalkan nih, mereka yang membangun itu ada sekitar 100 orang nih. Misalnya nih 100 orang. Tuhan datang dan mengacaukan bahasa mereka. Jadi satu dengan yang lain tidak saling mengerti. Oke, misalkan nih abang buat contoh bahasa yang udah dikacau balaukan. Misalnya abang orang Karo pakai bahasa Karo. Nah, misalkan kakak ini orang Bali pakai bahasa Bali, kakak itu pakai bahasa Jawa, mengertinya bahasa Jawa, cuman bahasa Jawa. Dan abang ini misalnya pakai bahasa Papua nih. Nah, coba nih, kalau abang berbicara meminta sesuatu itu dengan bahasa Karo, mungkin nggak mengerti kakak ini yang orang Bali? Nggak mungkin kan? Yang orang Jawa mengerti nggak? Yang orang Papua mengerti nggak? Nah, begitulah yang dibuat oleh Tuhan pada peristiwa pendirian menara Babel, sehingga menara Babel itu tidak bisa didirikan karena mereka sudah berselisih paham karena tidak saling mengerti. Nah, jadi di situ Tuhan menunjukkan bahwa manusia tidak boleh sombong, harus selalu taat dan selalu mengingat perintah Tuhan. Nah, ingat nggak dulu kejadian yang perintah Tuhan, beranak cuculah dan penuhi bumi. Di sini mereka melanggar nggak janji perintah Tuhan itu? Coba melanggar kan? Tadi kenapa? Biar tidak terserak ke seluruh bumi. Jadi mereka mau hanya menetap di satu daerah saja. Jadi mereka tidak mau ke seluruh bumi gitu. Jadi misalnya nih, mereka hanya mau berdiam diri di Bali, nggak mau ke Medan, nggak mau ke Bandung lagi. Jadi mereka, aku maunya hanya di Bali aja. Aku mau di Bali aja. Kamu mau nggak ke Bandung? Mau nggak? Enggak. Nah, begitulah anak-anak keturunan Nuh pada saat itu. Jadi Tuhan menginginkan kita memenuhi seluruh bumi. Nah, jadi oke, ada beberapa poin yang abang mau sampaikan. Yang pertama itu anak-anak Tuhan itu nggak boleh sombong. Yang kedua harus taat. Yang ketiga itu adalah selalu percaya kepada Tuhan. Apa yang sudah dijanjikan Tuhan itu Tuhan tidak akan mengingkari. Janji keselamatan yang dikatakan Tuhan itu tidak akan pernah diingkari oleh Tuhan. Jadi contoh nih di kehidupan sehari-hari, pemakaian teknologi. Nah, di zaman sekarang kan semua semakin pintar memakai teknologi. Anak yang baru TK aja udah pintar memakai gadget kan, udah main game, udah bisa buka internet. Nah, di sini terkadang orang menyalahgunakan kepintarannya dalam memakai teknologi. Nah, teknologi dipakai misalnya ngedit mukanya abang jadi jelek. Nah, misalnya abang jadi mukanya hidungnya jadi ke atas, misalnya matanya jadi ke bawah. Nah, itu kan penggunaan teknologi yang enggak baik dan digunakan untuk membuli temannya, menjelekkan temannya ke teman yang lain. Nah, itu perbuatan yang enggak baik. Nah, misalnya contoh yang benar itu misalnya memakai teknologi itu, misalnya menyebarkan hal-hal positif itu pasti bagus kan? Misalnya menyebarkan poster-poster tentang menjaga alam. Nah, pernah nggak lihat poster yang menjaga alam? Nah, misalnya melindungi bumi, membuang sampah, itu kan memanfaatkan kelebihan kita itu untuk hal yang positif. Dan tetap ingat,
apapun yang kita lakukan itu harus seturut dengan perintah Tuhan. Tidak boleh keluar dari jalannya Tuhan. Selama apapun yang kita lakukan itu benar, sesuai dengan jalan Tuhan, jangan pernah takut untuk melakukannya. Tuhan akan selalu menyertai kita. Nah, yang terakhir abang mau sampaikan itu adalah, jadi anak-anak Tuhan itu nggak boleh sombong, harus selalu taat dan percaya. Apa tadi? Coba kakak-kakak dan abang bisa? Bisa. Coba sebutin. Tidak boleh sombong, harus taat, dan juga harus percaya. Oke. Tidak boleh sombong, harus taat dan selalu percaya. Oke, itu firman Tuhan untuk minggu ini, kiranya dapat dipakaikan di kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur padamu Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan. Kami telah mendengar firman Tuhan tentang sejarah menara Babel ya Tuhan, yang dapat kami percaya itu Tuhan, kami harus menjadi anak Tuhan yang tidak sombong, taat dan selalu percaya akan janji Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam singkat kami panjatkan melalui anak Yesus Kristus juru selamat siang. Haleluya. Amin. Oke, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan lagu Banyak Perkara. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Musibah. Kita mau doa syafaat dan doa penutup. Jadi semua lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur kepada Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan. Kami telah selesai. Terima kasih Bapa. Di sini kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan, untuk semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yang mengertikan mereka tentang firman pada hari ini Tuhan. Di sini kami juga Tuhan berdoa dalam doa syafaat kami Tuhan, khususnya buat anak-anak KKR Tuhan yang masih bersekolah Tuhan. Kami memberkati persekolahan mereka Tuhan, walaupun mereka bersekolah secara online Tuhan, kami percaya Tuhan itu tidak mengurangi mereka untuk menambah pengetahuan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang selalu senantiasa memberkati anak-anak KKR agar dapat mengerti setiap materi pelajaran yang akan disampaikan pada saat sekolah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat kesehatan untuk seluruh anak-anak KKR Tuhan. Kami berdoa Tuhan khususnya yang sedang sakit ya Tuhan, kami doakan agar Kau angkatkan sakit penyakitnya Tuhan. Kau berkati obat yang dimakan mereka ya Tuhan agar kesembuhan untuk mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Di sini kami juga berdoa Tuhan buat kedua orang tua kami ya Tuhan. Kami berkati kedua orang tua kami ya Tuhan. Berkatilah pekerjaan mereka,
Berilah mereka rezeki dan umur yang panjang ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Beri juga orang tua kami hati yang bijak Tuhan untuk mendidik kami anak-anaknya, khususnya buat anak-anak kakak ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan di masa yang sekarang ini Tuhan, kami mengerti Tuhan, kami sedang menghadapi masalah yang sulit Tuhan, di mana pandemi ini belum selesai Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan memiliki makna di balik semua ini Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam Tuhan, selalu sertai kami anak-anaknya Tuhan. Izinkan juga Tuhan berdoa Tuhan buat pemerintahan kami, Tuhan memberkati pemerintahan kami Tuhan, akan dapat memberikan yang terbaik dalam menangani pandemi ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua pergumulan kami hanya di dalam tangan saja Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya ini doa kami yang singkat kami panjatkan melalui anak Yesus Kristus yang telah mengajari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Ibadah kita hari ini telah selesai. Kami dari guru suami guru mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.